Kata Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Arab? Kalau ketik di Google bahasa Allah itu bahasa Arab, Bang. Nah itu topik di situ dulu, jangan diganggu. Udah masuk kita kelengger otaknya ini Oten Kopior 1, Anda selamatin gitu loh Bang. Jangan diselamatin orang bodoh. Gitu loh Bang ya. Itu. Jadi menurut KBBI itu adalah bahasa Arab sembahan. Itu ya. Saya buka KBBI dulu ya. Buka KBBI di situ. Ya, ini ya. Diam dulu. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna. Enggak ada bahasa Arab. Artinya tadi ini anak ini baru-baru minum Kalpanax baru bicara. Satu. Kedua adalah dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan Yesus. Tetapi kepleset tadi kami memperingati Isa al-Masih. Padahal di dalam pelaksanaannya itu Yesus Kristus. Itu. Jadi orang kayak gini memang ya gimana ya, nipu-nipu saja. Artinya apa? Gereja yang memakai Isa al-Masih itu salah, tapi masih bisa ditoleransi. Kan kopior, udah salah toleransi. Makan babi emang pernah Yesus katanya. Ya itu tadi. Biji enak katanya. Tidak ada ajaran para nabi itu makan babi. Semua melarang. Ya, silakan bro, gantian bro, silakan. Ya, gini Bang Andi. Tadi kan Kores coba ketik ya. Kan dia nggak suka kata Allah, kata Allah gitu. Jadi kalau L1 apa yang terjadi di sana? Apa? Kalau L1 gitu kan? Ya sumpah serapa artinya. Sumpah serapa kan? Jadi kan Kristen nggak mau bilang Allah kan, Allah gitu kan, Allah berarti L1. Ya sumpah serapa lah. Makanya kalau lu masih ada di bawah, kalau lu nggak pernah sekolah ya udah, karena di dalam Bible-mu itu kata Allah itu nggak ada. Oh, Bangmu, jadi sumpah serapa artinya. Iya. Pantas ya. Iya, pantas ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Pantesan anaknya suka ngata-ngatain pohon yang nggak salah apa-apa. Badai ketiduran di perahu, badai. Jangan kesana-sana ya. Jangan di-framing lah ke topik. Ya nggak boleh begitu. Aku soalnya mau live ini. Jadi kembali ke topik, Bro Vincent. Jadi yang kita bahas adalah tadi Isa al-Masih dia bedakan dengan Yesus. Tapi di dalam liturgi mereka masih banyak mempergunakan Isa al-Masih. Buktinya hari ini kenaikan Isa al-Masih, tapi di dalamnya itu Yesus Kristus. Ya, di Bible itu di Slaber 2011 Isa al-Masih semua. Gereja bertebaran di Pulau Jawa, ya. Masih banyak gereja Isa al-Masih. Ini namanya penipuan. Dalam hal misionaris dia pakai Isa al-Masih. Gitu ya. Lu diam dulu kau. Lu turun aja. Ngomong sama pemerintah jangan pakai Isa al-Masih lagi kayak gitu. Ya kami mestinya juga setuju ya kamu yang ngomong. Kenapa kami yang protes? Kamu yang ngomong lah. Lu mestinya demo Bro Kotu. Demo ke pemerintah. Kalau Islam Lu yang demo lah. Mana sih lu? Kalender yang membuat kalender itu emang siapa? Orang Kristen. Emang yang membuat kalender itu. Terus gereja Isa al-Masih siapa yang demo kira-kira? Aku udah ngomong tadi Isa al-Masih itu kan bahasa Melayu diikuti. Itu bahasa Melayu. Isa al-Masih itu bahasa apa? Kok bahasa Melayu? Emang bahasa Arab Isa al-Masih. Bahasa Arab tuh Isa al-Masih. Isa al-Masih bahasa Melayu. Dasar lu aja pengen nyamain. Gua udah ngebantu beda, lu pengen nyamain. Sekarang apa? Nyamain apa? Iya. Nyamain apa lu? Kenaikan Isa al-Masih aja dia nggak ngerti, jelaskan. Nggak ngerti dia. Coba suruh jelaskan. Nggak paham dia. Lu yang nggak ngerti iman orang Kristen tapi lu pengen sok ngajarin. Gua paham imanmu itu aku paham. Kamu mematikan dulu anak orang. Turunin dulu aja deh Pak. Kenapa dinaikin lagi sih Pak Amir? Imanmu itu kau matikan dulu anak orang, baru kau tuhankan, itu imanmu kan?
Itu kamu udah menghina. Kalau saya ngomong kayak gini kamu terima nggak? Saya baca kisah para Rasul 2:36. Kalau SWT itu meminta tumbal Pak Sidik, coba bacain, Pak Sidik. Berapa Kisah 2:36. Lu diam dulu. Kisah 2:36. Oh iya. Kisah 2:36. Coba bacain dulu. Kisah para Rasul 2 gini. Coba. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya kalau tidak disalib, dimatikan dulu, tidak jadi Tuhan kan? Tidak jadi Sudah Tuhan. dibuatkan. Ya. Makanya Siapa yang menubuatkan? Masa Tuhan mati dinubuatkan? itu perjanjian lama itu udah dibuatkan semua. Perjanjian lama, kita ngomongin perjanjian baru kok. Gimana sih ini anak? Perjanjian lama udah dibuatkan. Artinya bro, kau tuh kalau tidak membunuh manusia, kau nggak punya Tuhan. Iya. Kamu paham gak sih bahasa Indonesia? Ya, lu bahlul pemikiran lu kayak gitu ya. Dibacain lagi Pak Sidik. Jadi Dibacain seluruh lagi. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Tuhan buatan ini. Kalau Jadi nggak dibuat nggak jadi kan Yesus Tuhan kan? Enggak, disalib dulu, dimatiin dulu, baru Iya, dibuat. dimatiin dulu gitu kan? Kan gue udah ngomong tafsiran Islam sama Kristen itu beda, makanya jangan sama-samain. Coba kau baca dulu, coba kau baca. Islam itu Ya udah kau baca dulu kisah para Rasul 2:36. Kau baca. Ini mix saya lebih gede dari suaramu. Kau baca dulu. Jangan baca ngoceh kau. Kau baca. Udah baca dulu, baca. Baca. turun dari surga langsung. Baca dulu. Muhammad. Baca dulu coba. Baca dulu. Jangan nangis, baca dulu. Ya, suruh baca. Kalau Coba baca. Sebab itu udah turun aja kan udah gitu pemikirannya. Kamu punya Bible nggak sih, bro? Bro, kamu punya Bible nggak? Kamu ada Bible nggak di situ? Percuma di dalam Alkitab ada ditulis. Kamu ada Bible nggak? Kan sama orang bebal itu kalian ngerti nggak? Kamu punya Bible nggak? Tidak diimanin tapi Ditanya, kamu punya Bible atau tidak? tidak diimanin tapi perasa paling pintar. Ini udah nggak ngerti bahasa Indonesia, kebanyakan tidur kalpanak. jangan nangis banyak orang jangan nangis. Kebanyakan minum kalpanas begini nih. Meetingnya udah pada mulai bentrok pada ngebunuh orang. Udah baca dulu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan kotu dengan pasti bahwa Sang Pencipta ini telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Loh, nah iya kan berarti Sang Pencipta yang membuat Yesus, gitu kan, membuat yang kamu salibkan itu menjadi. Jadi disalib dulu baru bisa menjadi Tuhan. Kalau tidak ya nggak jadi, gitu loh. Coba ada foto gue pajang di orang Islam pasti udah pada nyerang, udah kelihatan dari ajaran. Ngomong apa sih ini anak? Ngomong apa sih? Gitu. Jauh banget, Pak. Kan Jauh udah banget sih. ngomong tadi makanya Al-Quran jamak. Kamu punya Bible nggak? Gak usah Al-Quran deh. Kamu punya Bible nggak? Penjelasannya jangan sama-samakan. Kamu punya Bible nggak? Nggak mau dibahas. Kamu punya Bible bro? Bro. Kamu punya Bible nggak bro? Nggak kedengaran suaramu itu Kamu dek. punya Bible nggak? Kamu punya Bible nggak di situ? Kenapa? Kalau punya, kenapa? Kalau punya buka Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kalau punya. Cuma lu nggak bakalan ngerti. Bilang aja kau nggak punya, budak. Nggak punya dia. Iman kita itu berbeda. Lu Makanya ada di nggak dalam punya Alkitab. Bible dia. Kopior. Begini nih kalau kopior nih. Jadi yang dek yang bangkitkan Yesus siapa dek? Dek yang bangkitkan Yesus siapa? Ketawa-ketawa. Dek yang bangkitkan Yesus siapa dek? Yang bangkitkan Yesus siapa? Ya itu mau bangkit sendiri dengan Lu bangkit sendiri gimana? Mana datanya? Mana? Kisah 2:32 baca. Kisah 2:32. Nah, coba buka Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Sang Pencipta Allah. Nah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, gitu loh. Jelas kok. Gimana sih kamu? Itu kan gue udah bilang itu pemikiran lu Itu yang tertulis. Lu ada masalah sama gue tetap anggap Iya lu gue itu yang tertulis lu gue. itu karena lu nggak mau memahamin, makanya lu Oke, saya tanya lagi, yang bangkitkan Yesus siapa? dengan kuasanya sendiri dia Mana bangkit, datanya? akan maut, Mana? akan maut. Mana datanya mana? Pokoknya mesti ngarang nih.
Gak ada ilmu dia. Di dalam perjanjian lama ditulis dia Ya mana Yesus. Jadi Yesus ada bangkit di hari ketiga. Makanya lu jangan sama saya Isa Al-Masih. Yang bangkitkan Yesus siapa, bro? Isa Al-Masih itu mati kagak bisa bangkit, udah terjadi tanah yang aja. Bangkitkan Yesus mana dalilnya? Isa Al-Masih mana mati jadi tanah mana? Nah, percuma. Kamu asal-asal kamu udah menghujat sementara nggak ada data gitu loh. Kalau diskusi bawa data gitu kan. Begitu seperti kami ini. Lu gimana sih? Jangan menghujat lah, karena kalau kamu menghujat itu kamu udah biasa. Yesus aja kalian hujat, apalagi agama-agama orang lain kan gitu. Itu tuh liatin tuh temen-temen lu tapingnya pada di bawah tuh. Coba aja taping lu perhatikan. Ya udah fokus aja. Cuma pasti udah kepanasan. Kalau gua ngertiin Al-Quran itu ajaran iblis ngebunuh orang minta tumbal gimana lu? Tuh lihat coba baca datanya. Coba baca datanya mana? Katanya baca. Tolong bang, tag BNN dong, narkoba jenis apa sih yang dia konsumsi kayak gini bang? Kecubung. Udah mulai dia kan, kalau udah kenceng-kenceng begini. Gak heran sama kamu deh. Ini narkoba jenis apa yang dia konsumsi sama kutu? Yesus aja kalian iakan anak domba. Gimana? Anak domba itu berarti hewan kan? Nah, di mana Yesus mengatakan dia itu anak hewan? Di mana Bunda Maria mengatakan anakku yang kulahirkan itu susah-susah gitu anak hewan, mana datanya? Berarti dombanya hybrid Bang Asidik. Orang Islam itu menganggapnya anak hewan, tapi bagi kami itu sebagai perumpamaan lagi. Perumpamaan. Emang nggak ada perumpamaan misalnya anak raja, anak pangeran gitu loh. Nah sekarang yang saya minta mana Yesus? Mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Mana dong dalilnya? Sekarang coba Kotu kamu saya bilang gini, si Kotu anaknya hewan, berarti ibunya hewan kan gitu? Ibunya marah nggak ibumu? Kalau saya fitnah kamu? Marah lah. Kan ngomong pemikiran orang Islam amat. Nggak, jawab aja marah nggak ibumu? Jawab aja marah atau tidak? Lu temen itu lu pada di bawah tuh liatin kepanasan tuh. Kalau misalnya gua ada di situ. Udah mau nangis dia, dokter. Dikasih tumbal sama Allah SWT, gue yakin tuh dikasih tumbal sama lu kamu yang ditumbalkan Yesus kepada dewa Molok loh. Imamat 18:21, gimana sih kamu ini? Lu liatin dong, teroris pada ngomong. Coba kamu baca, coba kamu baca, coba. Mending turunin gak ada gunanya Pak Amir. Ngasih tumbal tuh, emang gak ngasih tumbal. Mending turunin gak ada gunanya. Iya, mendingan turunin aja nih Pak Amin. Pak Amir turunin aja, gak bisa diskusi dia. Gak ada ilmunya Pak Amir. Orang umat Islam itu kita baca Bible-nya dikira menghina loh. Iya, kamu yang menghujat kami, nggak ada data kok. Itu kamu ngomong tadi menyamakan. Loh, coba kamu baca. Janganlah kau serahkan dari anak-anakmu. Nah, siapa yang diserahkan ini ke kayu salib? Anak siapa ini? Anak siapa? Anak orang, anak Maria kan? Coba buka datanya itu Kristen bodoh karena 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, Kristen bodoh karena Kristus. Gitu. Itu ngomong kayak gitu. Lalu nggak ngerti. Lo itu yang tertulis gimana sih? Kalau gua ngomong kayak gini Allah itu gue samain sama iblis gimana lu? Iya mana datanya? Kalau kami kan berdata di ada itu. Islam bunuhlah mereka yang telah berpaling darimu. Terus mana datanya? Mana dalilnya? Mana? Itu ngebunuh bunuh diri. 1 Korintus mana datanya? Membunuh mana? Iya, dalilnya mana? Yesus juga bilang, aku datang ke sini bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Buktinya ada KKB sekarang. Gini aja sebentar. Daripada kau bunuh anak orang baru kau Tuhan kan gimana? Gimana? Emang teroris itu enggak membawa? Ya itu teroris lah yang bunuh Yesus itu. Yang bunuh Yesus itu teroris. Membawa itu ajaran Islam dia. Lu tragis enggak tuh Tuhanmu itu loh. Diikat tangannya di paku loh, terkutuk pula dia loh, terkutuk loh itu bro. Udahlah, mulai menghujat kamu. Menghujat dia. Turunin aja. Enggak ada ilmunya ini anak. Enggak ada ilmunya. Belajar lagi dek, banyak-banyak dek. Pak Amir jangan dulu Pak Amir, turunin aja Pak Amir. Turun aja, nggak kedengaran suaramu kalau mau menghujat, nggak kedengaran. Headsetmu 5.000 gratis ongkir, punya saya 700.000, jadi nggak kedengaran. Nggak kedengaran kalau kamu mau ngomong, nggak kedengaran. Mendingan kamu turun aja, nggak kedengaran. Dibilangin nggak kedengaran. Turunin aja Pak Amir tidur ya. Aduh Pak Amir turunin, nggak ada gunanya ya. Bikin rusak komal, bikin rusak room.
Ya isi kotu ini kotu. Iya kotu, bikin rusak room Pak Amir. Turun aja nih kotu ini nggak ada. Makanya jangan suka Iya nggak dengaran. Itu yang nyambut nyawanya Bunda Maria siapa? lu juga Yang bisa nyambut dihina Al-Qur'annya yang kalau nyambut lu nyawanya tahu, Bunda tapi Maria kebanyakan siapa? orang Kristen itu karena mengajarkan Yang kasih. nyambut Banyak nyawa orang balas. Ibunda Maria itu siapa? Nggak bakal Yang nyambut nyawa dijawab. Ibunda Maria siapa? Nggak bakal dijawab Anaknya karena nggak kan? punya ilmu, nggak ada ilmunya, percuma. Kan nyawa di tangan Tuhan. Jadi Pak Amir ketiduran anak apa kandung ya? boleh mencabut nyawa ibu kandung. Pak Amir, Pak Amir turunin aja isi kotu. Iya. Cuma Turunin, Pak. menghujat anak ini. Bikin rusak komal aja Pak. Iya. Ini yang menghujat Bikin pada komal. Menghujat. Lebih jahat mana teroris sama membunuh ibu kandungnya sendiri? enggak Jangan, enak kan. Nah, Bunda Maria itu gimana itu dicabut? Udah jangan, nyawanya udah sama stop. ibu kandungnya Udah sendiri. stop. Udah jangan berbalas pantun. Inilah kualitas anak ini, dia nggak punya Bible loh. Kita baca apa adanya katanya menghujat. Iya. Berarti kalau kita baca apa adanya disangka menghujat, berarti penulis kitab itu yang menghujat. Gitu ya. Kita bertanya tidak membahas, dia bilang menghujat. Pertanyaan katanya menghujat. Nah, nggak percuma gitu ya. Makanya saya himbau kepada teman-teman Kristen ya. Sekiranya kalau Anda punya harga diri dan jati diri gitu ya, Anda memang membedakan antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, tolong Anda yang ada mempunyai kewenangan untuk itu, yang ada di Kemenak, Dirjen Binmas Kristen, tolonglah konsolidasi ke atas supaya nggak banyak korban nih. Jangan ada lagi 378. Di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih, tapi menurut Kristen Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda. Artinya apa? Ya mohonlah diganti kenaikan Yesus Kristus. Kelar urusan. Yang kedua adalah tolong juga ya kepada gereja-gereja yang ada gereja Isa Al-Masih. Kalau Anda mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus berbeda, tolonglah kalau Anda nggak punya biaya beli pilok, kami sumbang. Insya Allah kami sanggup beli pilok. Serius, saya sanggup beli pilok seluruh gereja yang ada di Indonesia. Kalau mereka nggak punya biaya untuk mengganti nama itu, kami sumbang pilok dan akan kami sumbang tenaga kerja kok bisa. Siap ya semua teman-teman ya? Iya. Berdonasi untuk mereka beli pilok ya. Siap ya? Siap. Oke. Jadi artinya apa di sini? Di sisi lain ada yang ngotot tidak sama. Di sisi lain Ibu Rita Wahyu dan kawan-kawan mengatakan sama. Gereja pakai istilah Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih dipakai. Nah inilah tidak konsisten. Kenapa? Ya karena ada misi yang ingin dicapai di sana. Saya bacain lagi apa sih artinya itu? Kenaikan Isa Al-Masih itu diperingati sebagai momen Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Artinya di sini Isa Al-Masih dan Yesus sama. Tapi anak si kotu tadi ini karena kebanyakan minum Kalpanax, akhirnya begini jadinya gitu. Makanya itu Kalpanax obat luar dek kutu, jangan diminum. Jadi artinya kurapmu itu tidak sembuh-sembuh, malah kau salah minum, itu obat luar gitu ya. Udah dibacain data kisah 232, kisah 236, katanya menghujat. Itulah, tidak ada ilmu anak kayak gini gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mereka ini memang sengaja untuk apa ya, dalam hal diskusi ya berbeda, tapi dalam hal misionaris ya sama. Nah ini ada teman Kristen naik nih. Silakan Pak Christian, selamat pagi. Oh Pak Pendeta ini. Ya Pak Christian, selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi. Nah, Assalamualaikum. Hah? Pagi. Pak Christian Kristen ya Pak? Iya. Ya. Oke, ini kan ini Pak, kenaikan Isa Al-Masih kan besok libur nih Pak. Ya Pak ya? Iya Bang Andi. Iya. Itu kenaikan Isa Al-Masih itu maksudnya apa sih Bang? Paham nggak? Mau ditanya yang mana maksudnya ini? Arti kenaikan Isa Al-Masih yang Anda peringati hari ini apa? Oh, bukan Isa Al-Masih. Yesus Kristus.
Tapi Di Bible saya nggak ketulis Isa Al-Masih, Pak di Handi. kalender bang. Oh, kalau kalender kan itu relatif. Kalau saya pakai Bible, ya Yesus Kristus bukan Isa Masih. Ya, menurut Pak Kristen kalender salah ya bang ya. Iya, kalender bisa salah. Kan Salah. Kan relatif. bisa salah aja, nggak ada bisa salah gitu ya. Udah itu aja salah dia. Kira-kira bagaimana caranya supaya kesalahan ini tidak salah? Ya, sama seperti Bang Handi tadi bilang, yang simpel aja. Oh, iya. Pakai pilox kalau yang mau dihapus. Kalau yang nggak mau pakai pilox, ya silakan. Gitu. Oke, enggak di kalender nggak bisa pilok, itu harus kebijakan dari yang punya kewenangan ya, artinya ya Dirjen Binmas Kristen lah yang ada di Kemenak ya, yang bisa mensuarakan itu bro. Oh iya, saya salah satu orang yang mendukung itu. Ya, nah ini baru Kristen jujur nih, nggak kayak tadi. Saya salah satu orang yang mendukung itu. Oke, termasuk gereja Isa Al-Masih ya brother ya. Iya, saya selalu yang paling militan, monoton kalau disinggung soal itu saya pasti bilang diganti aja. Oke, ini baru serius, ini baru jujur. Berbeda yang tadi, dia mengatakan salah tapi toleransi gitu loh. Udah salah kok toleransi gitu. Nah, saya setuju dengan Pak Christian. Mestinya kita itu punya ciri khas masing-masing. Betul ya, brother? Iya. Nah, itu. Jadi perbedaan memang ada, kita harus saling menghormati. Itu ya diskusi yang benar kayak gini gitu loh. Nggak ada ribut-ribut. Jujur itu memang diperlukan. Dan Anda kalau udah jujur begini, kita nggak punya hak lagi untuk menghakimi. Artinya suara Anda itu ya harus Anda suarakan lagi supaya mereka paham. Itu udah sering, kalau di bagian saya sih sudah sering. Cuma mungkin ya itu mungkin saya terbatas. Ya betul. Tapi- silakan. Tapi Pak Kristen berkata Ya. jujur gini, banyak nggak Pak dari kalangan teman-teman Kristen sendiri nyerang Bapak gitu? Oh ada, salah satunya Banyak yang mendukung itu. Tapi ada juga yang pro kepada saya, yang sama seperti saya, tapi masih ditakut-takut ngomongnya. Ada yang abu-abu ya Pak Christian ya. Iya, ada yang abu-abu. Maksudnya cari aman lah gitu ya. Iya, dia cari aman. Ya nggak punya prinsip lah. Kalau Pak Christian punya prinsip, justru saya salut loh kalau ada Pak Kristen itu punya jati diri gitu loh. Ya bahwa ya janganlah kita pakai Isa Al-Masih kalau kita anggap beda kan gitu ya Bang ya. Iya betul. Konsisten aja. Kita juga nggak ketawa kok, malah seneng gitu loh. Kalau teman-teman Kristen tuh dalam terjemahannya semua mandiri gitu loh, enak. Jadi kelihatan oh ini Kristen, ini Muslim, gitu. Salut bro buat Anda. Ya sama-sama Bang Andi, saya juga udah lama nih nggak masuk room, masih baru lagi Karena masuk. kalau saya baca sih ya di artikel ya, kenaikan Isa Al-Masih diperingati sebagai momen kenaikan Yesus Kristus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Peringatan ini menjadi momen bagi umat Kristiani untuk terus merajut kebersamaan, rukun serta saling menghargai dalam perbedaan. Iya. Nah ini salah judulnya kenaikan Isa Al-Masih, di dalamnya namanya Yesus Kristus. Kontra loh itu. Iya, kalau pakai Bible saya sih nggak ada tertulis Isa Al-Masih. Betul. Makanya ketika ditanya, makanya saya selalu bilang kalau kalender itu relatif gitu kan, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau namanya kitab kita masing-masing kan, pasti kita akan berkata benar sesuai dengan iman kita. Masalahnya orang yang beriman itu kadang-kadang suka abu-abu, khususnya di tempat saya. Tidak konsisten ya. Aku Kristen, tetapi kadang-kadang dipertanyakan Kristennya. Sip, setuju. Salut buat Anda bro. Ya kalau Anda bersuara begini, ya Anda minoritas juga sih. Soalnya Bu Rita Wayu juga mengatakan sama kok. Ini dia nih masalahnya. Jadi terbelah juga Kristen itu bro. Oh iya, kan ada Kristen yang mana yang mau bilang? Ada yang sayap kanan, ada yang sayap kiri gitu ya, brother Kristen. Bukan sayap kanan sayap kiri sih, tapi ada Kristen kalau bahasa saya Kristen abu-abu.
Bro, apa sih yang dilakukan kalau kenaikan Yesus Kristus itu ke gereja atau apa? Kebiasaan apa sih yang dilakukan di hari libur besok? Biasanya Hari ini. kalau kita hanya memperingati saja, memperingati kenaikan Yesus, bahwa Yesus itu dia pernah mati, dia mati, dia bangkit, terus dia naik. Kita hanya memperingati aja maknanya. Oh ternyata dia bangkit, tapi bukan hanya sekedar bangkit, tapi dia naik ke surga. Itu hanya memperingati kenaikan Yesus saja. Nggak ada seremoni itu. Sebenarnya kalau Kristen yang benar tuh seremoninya tuh nggak berlebihan. Maksudnya diperingati di Biasa gereja aja. mungkin ya? Apa ke gereja besok? Enggak. Iya pasti. Saya mimpin ibadah juga kan besok. Bukan besok, sebentar. Jadi hanya memperingati kenaikan Yesus, ya kita beribadah, ambil momennya, ambil maknanya, ya udah selesai. Kalau besok Pak Christian memimpin ibadah ya. Iya, Ya kalau Anda seorang pendeta, mohonlah disuarakan itu bahwa kalau bisa itu topiknya. Kita ini semalam diskusi sama umat Islam. Di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Ya suara kalau di dalam supaya mereka teredukasi lah bro. Itu sih. Kalau di jemaat saya sering di jemaat saya. Saya nggak tahu di jemaat yang tempat lain ya. Karena memang ada Kristen yang memakai Isa Al-Masih. Ya itu dia. Gereja banyak banget di Pulau Jawa bro. Saya sih sayangkan ya, kenapa nggak suka banget loh kalau gereja Yesus Kristus, kan bangga dong, kan gitu ya, mestinya ya. Ya harusnya sih seperti itu. Cuma mungkin ada tuh membuat gereja Isa Al-Masih, mereka punya misi-misi tertentu mungkin. Ya kalau boleh saya jujur, misinya adalah ya misionarisme bro. Maaf tadi saya mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Bahwa ini misi-misi 378 ya, mohon maaf ya. Seperti itu kalau menurut saya sih. Karena sebenarnya itu dia nggak percaya Isa Al-Masih, cuman sekedar pengen tahu aja. Ada sesuatu yang ingin dicapai, ketertarikan orang. Isa Al-Masih sama aja kok di Al-Quran. Ya masuk di situ nggak ada masalah karena Isa Al-Masih kok gitu. Ya kurang lebih begitu pendapat saya sih. Setuju nggak teman-teman Muslim? Iya. Ya pasti ya. Iya. Jadi ada yang ingin dicapai. Tapi kalau ada Pak Christian jujur kayak gini bagus loh. Mudah-mudahan mereka teredukasi lah. Ya mandiri gitu ya. Punya jati diri lah. Kenapa sih tinggal beli pilok kok beli cat diulang kok mau. Lagian nggak bukan relief kok itu. Saya lihat gereja bukan relief. Semacam apa itu namanya? Lukisan berupa semen untuk timbul, enggak. Cuman tulisan biasa kok tinggal diganti gitu. Saya rasa ongkosnya nggak sampai 200.000 lah kelar itu urusan. Pak Christian udah pergi. Bentar. Gara-gara pasal Sanjipa itu dari Bang 378 pergi dia. Tapi enak loh kayak Christian, enak dia diskusi, nggak ribut kita. Karena dia komitmen, dia punya pendirian. Nah kalau udah begitu masa kita mau serang sih? Ya nggak teman-teman? Iya. Kalau sudah jujur ya sudah gitu. Ya sudah. Ya kayak si Kotu tadi, udah mengakui berbeda, udah mengakui salah, tapi toleransi, ikan kopior. Ya makanya Kotu dulu masih dengar di bawah, Dek. Kurangilah minum kalau panas, itu obat luar. Oke. Giliran suruh baca Bible, tadinya mau netesin mata insto, ternyata kalpa anak yang ketetesan mata bang, kayak nggak bisa baca Bible. Nah itu dia. Ya udah sebentar ya, saya izin tutup dulu yang ada di OBS sebentar. Saya nggak live sih. Di sini aja deh aku ngomong, teman-teman ini rekaman. Nanti akan saya upload ulang supaya menjadi edukasi buat semua. Mudah-mudahan teman-teman Kristen yang mempunyai benar-benar kemandirian dalam menerjemah, terus punya jati diri bahwa Anda seorang Kristen, semoga saja satu suara bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda. Satukan suara saja.
Nah kalau satu suara berbeda, saya rasa Anda suarakanlah kepada yang berhak, terutama di alam anak itu. Dirubah saja kenaikan Yesus Kristus supaya orang paham. Oh ternyata hari ini tanggal merah itu hari besarnya umat Kristen, bukan hari besarnya umat Islam. Ya, saya ulang nih, ini edukasi benar nih. Jadi hari ini yang ada di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bukan hari besarnya umat Islam, tapi hari besarnya umat Kristen. Apa itu? Memperingati kenaikan Yesus Kristus 40 hari kebangkitannya, naik ke surga. Jadi ini bukan hari besar umat Islam, maupun di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Hati-hati saudaraku muslim kepleset dalam hal ini, hati-hati ikut dalam hal ini. Ini bisa merusak iman tauhid kita. Karena kalau besok ada umat Islam ikut memperingati ini, artinya Anda mengakui kalau anak Bunda Maria adalah Tuhan. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Bahasa sepele Anda bisa kepleset. Hati-hati, menggores iman tauhid kita. Untuk itu mari kita memberi edukasi kepada saudara-saudara kita. Tidak usah ikut hari-hari seperti ini. Kalaupun di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih, di dalamnya itu adalah peringatan atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan mereka, hati-hati ya, tergores iman. Itu dari saya. Lebih baik saya himbau kepada teman-teman Kristen, pakailah yang Anda percaya sebagai Tuhan, kenaikan Yesus Kristus. Termasuk juga gereja Isa Al-Masih, pakailah gereja Yesus Kristus. Agar umat Islam paham, oh itu punya Kristen. Tapi kalau Anda pasang gereja Isa Al-Masih, ya saudara-saudara saya nggak ngerti, wah itu cuma Nabi Isa kok, nggak apa-apa kita masuk. Kan begitu. Nah ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan video ini mengedukasi saudara-saudara kita semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kopior naikin lagi aja buat beradu otot. Males gua. ini ada yang mau naik ini si Nias Island. Naik kau. Mau typing di bawah aja. Naiklah. Iya kan? Keroyokan kau bujang kan sih? Keroyokan kau. Keroyokan. Enggak keroyokan loh. Kan laki. Itu memang pendeta tadi naik kita itu keroyokan. Loh, itu pendeta Kristen itu baik orangnya itu. Mana kita keroyokan sama dia, enggak ada. Asal jujur. Iya. Asal jujur kita menghargai gitu Bang. Tapi kalau enggak jujur terus enggak ada dalilnya terus ngarang-ngarang cerita tuh, ya kita males jadinya kan gitu. Iya. Kita kan sebenarnya nyari kebenaran kan gitu. Astaga. Naiklah Nias Island. Besok kita jumpa Sidik, oke dulu teh. Bang. Udah nantang-nantang. Sekarang mundur, kalau saya malu itu Bang. Dilipat aja itu belalainya Bang. Naiklah Bang. Yes. Naiklah kau. Aduh. Jangan-jangan host tidur nih host. Host. Ada yang mau naik ke host? Host udah tidur.
Mana host ini? Host. Host. Tidur host. Allah. Pak Amir kebiasaan. Ya kita harus maklum, beliau kan sudah Iya. umur udah nggak muda. Ya kayak kita ini kan remaja jompo. Kadang besoknya masuk angin. Bang Sidik juga gitu kan, remaja jompo kan. Allah. Tapi dikit-dikit Pak Amir kebangun ya. Orangnya udah nggak ada. Dari tadi nggak tidur. Oh ada. Kirain udah tidur. Coba lihat Pak Amir kalau ada yang mau naik tuh. Mana yang mau naik? Silakan. Naik, Nias, naik diskusi lah ada madam kan gitu. Tidur aja podul teh. Takut ya bang. Tapi saya lebih senang sih sama kayak brother Nias gitu bang. Daripada orang ngaku apa sok berani sok keras gitu. Iya. Tapi dia punya sesembahan bang, di paku itu jebol gitu, tembus gitu. Kan malu bang, malu loh. Iya malu lah. Kan gini bang, contoh ya pendekar si pitung tuh kan, siapa guru lu? Wah guru saya itu ini, katakanlah apa Kiai Haji ini. Wah itu sakti itu orang itu, ditembak sama Belanda nggak mempan, kan gitu bang. Zamannya pitung kan. Nah, kalau ini ngaku sakti tapi sesembahannya dipaku tembus gimana bang? Mau apa? Filmnya juga udah buyar, lakonnya mati. Aduh. Nias, naik dek. Aduh, parah otentik. Ada. Bani kucluk host. Ayo Nias naik, aku dukung kamu. Aduh. Nias. Ada yang mau naik lagi? Nah Sidik besok kita jumpa di mana? Jumpa di mana kok? Kamu nggak pernah naik kok. Ya udah naik aja, diskusi nyantai gitu kan. Kamu nyantai ya kami nyantai gitu kan. Kalau kamu nggak jual ya kami nggak beli. Ya tapi kalau kamu jual ya kami beli dong. Kan gitu. Apalagi jual murah ya dibeli. Nias. Diskusi kan nyantai-nyantai Nias kan. Lepas dari diskusi kan kita teman kan gitu. Aku jual besok bro, aku janji lah. Malam aja ini, mumpung ada uang, kan gitu. Nanti besok udah nggak ada uang, saya nggak bisa beli. Aduh, Nias. Kok beli paku dibungkus? Aduh. Nias. Nanti bagikan Nias kalau kamu di room oten gitu kan, di rumah teman kamu, bagikan saya gitu kan. Daripada kamu takut naik di room muslim. Padahal kita lo nggak pernah lo, kecuali udah ngaco ya diturunin. Kalau room kalian, waduh baru tanya satu
Udah diturunin karena nggak ada jawaban kok diturunin, jadi aneh gitu loh. Lucu-lucu ya. Iya, kan 8 orang nih saya naik gitu kan. Lu saya tanya yang 8 kacau gitu loh. Saya habis naik kan saya diam gitu. Yang 8 yang kacau gitu. 2000 8 orang itu. Akhirnya saya diturunin loh kok. Aduh. Astaga. Nah, ini Nias mau naik katanya Pak Amir naik. Naiklah Nias, diskusi lah nyantai-nyantai. Iya kan? Kalau gue jadi lu bang, gue langsung buat pantun bang. Babi-babi berlari, disurupi oleh roh jahat, lalu dia bunuh diri lompat dari ini. Pak Amir